Lo pernah denger gak sih? Orang tua kita bilang gini, kalau lo ada uang lebih, mending buat beli emas aja. Soalnya harga emas tuh selalu naik dan bisa disimpan di rumah. Nanti kalau sewaktu-waktu butuh uang, lo bisa langsung jual. Tapi nih ya, di sisi lain ada juga yang bilang investasi emas itu udah kuno dan gak zaman lagi. Yang untungnya juga gak gede-gede amat. Terus mana sih yang bener? Apakah emas tuh harganya selalu naik atau emang udah gak zaman lagi buat investasi emas? Nah, di video kali ini gue mau bahas seluk-beluk tentang emas dan 5 hal yang wajib lo tahu sebelum beli emas. Jadi simak baik-baik ya. Buat lo yang mungkin udah kepoin seputar investasi atau pengamanan keuangan, pasti sering dengar tentang pentingnya beli emas. Nah, emas ini adalah salah satu instrumen investasi yang udah terkenal banget sejak zaman dulu. Gak cuma itu, emas juga punya nilai historis yang stabil dan bisa digunakan sebagai perlindungan dari inflasi. Jadi, sebelum lo melangkah lebih jauh, ada beberapa hal yang harus lo pertimbangkan sebelum beli emas. Nah, gue bikin konten ini buat memberikan informasi penting ke kalian sebelum beli emas. Gue juga pengen lo paham apa yang harus dipertimbangkan dan gimana cara beli emas yang cerdas, biar lo gak kejebak dalam keputusan yang kurang tepat. Jadi lo bisa beli emas dengan nyaman dan gak ada penyesalan di kemudian hari. Nah, sebelum lo beli emas, lo tuh harus punya tujuan yang jelas. Apakah lo mau investasi jangka panjang, atau mungkin lo mau melindungi kekayaan lo dari fluktuasi nilai mata uang. Nah, atau mungkin lo mau punya cadangan dana darurat. Nah, dengan menentukan tujuan beli emas, lo tuh bisa lebih fokus dan gak bingung saat memilih jenis emas atau cara penyimpanannya. Nah, kita mulai dari yang pertama deh. Berapa lama sih kita mau nyimpen emas yang lo punya? Gini, sebenarnya itu tergantung dari tujuan lo beli emasnya. Tujuannya bisa macem-macem cuy. Mulai dari buat jaga harta dari inflasi, diversifikasi aset, nyimpen duit buat sekolah atau kuliah anak, nyiapin tabungan buat masa tua, sampai nyimpen dana darurat dan lain-lain. Jadi sebelum lo tentuin durasi dan tujuan beli emas, lo tuh harus pertimbangin dulu dua hal ini cuy. Yang pertama, lo harus ngertiin selisih harga beli dan harga jual emas. Nah, pas lo beli emas, ada dua harga yang berlaku, yaitu harga beli dan juga harga jual. Nah, selisih antara harga beli dan harga jual, lo tuh harus cari tahu dulu. Misalnya harga beli emas itu 1 juta rupiah per gram, sementara harga jualnya itu 900.000 per gram. Nah, itu ada selisih 10%. Jadi lo bisa lihat sendiri, harga jual emas harus naik sekitar 10% buat balik modal doang. Dan kita nggak tahu butuh waktu berapa lama buat mencapai kenaikan segitu. Bisa beberapa minggu, beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun. Jadi kalau lo mau beli emas dan nyimpennya dalam jangka pendek, mending lo mikir lagi cuy. Karena bisa aja waktu nyimpen emas yang pendek itu nggak cukup buat balik modalnya aja. Jadi lo paham kan sekarang betapa pentingnya pertimbangin durasi dan tujuan beli emas. Jangan asal-asalan, biar lo gak kecewa dan bisa dapetin untung yang maksimal dari investasi emas. Terus lo juga harus tahu manfaat beli emas, yaitu yang pertama, punya nilai yang stabil. Gua yakin lo semua udah pada tahu kalau investasi itu penting. Nah, emas tuh adalah salah satu instrumen investasi yang wajib banget lo pertimbangkan. Kenapa? Soalnya emas tuh punya nilai yang stabil dan gak mudah terkena imbas fluktuasi ekonomi. Nah, makanya kalau lo mau punya investasi yang aman dan bisa jadi pelindung kekayaan, emas adalah jawabannya. Yang kedua, emas itu gak tergerus inflasi. Nah, lo udah pada denger kan tentang inflasi. Jadi inflasi itu nih yang bikin harga-harga naik terus. Nah, dengan investasi emas, lo bisa melawan inflasi. Emas itu nilainya cenderung naik seiring waktu, sehingga bisa jadi perlindungan buat lo menghadapi lonjakan harga-harga di masa depan. Yang ketiga, diversifikasi aset. Tahu gak? Emas juga bisa jadi instrumen diversifikasi yang keren buat portofolio lo. Nah, maksudnya gini, dengan punya emas di portofolio investasi, lo bisa mengurangi resiko karena emas punya pergerakan harga yang beda dengan instrumen-instrumen investasi lainnya. Jadi, kalau misalnya satu instrumen jatuh, misalnya saham atau instrumen lain seperti properti misalnya, nah lo itu masih punya emas yang bisa nge-cover kerugian lo. Nah gitu maksudnya, cadangan dana darurat. Nah, emas tuh juga bisa jadi cadangan dana darurat. Kalau tiba-tiba ada krisis keuangan atau masalah finansial mendesak, lo bisa menjual emas buat dapetin dana tunai. Gak perlu repot lagi cari pinjaman atau jual barang berharga. Emas bisa jadi penyelamat dalam keadaan darurat. Yang terakhir,
emas itu bisa jadi investasi jangka panjang. Gak cuma itu, lo juga bisa belajar disiplin dan kesabaran dari investasi emas. Kalau lo mau untung besar dari emas, lo tuh harus bersabar dan ngertiin bahwa emas itu investasi jangka panjang. Karena emas itu bukan jenis investasi yang bakal memberikan hasil instan. Ya intinya beli emas itu penting banget. Tapi lo juga harus tahu ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi harga jual emas kita. Misalnya kalau sertifikat emasnya hilang atau rusak, itu bisa berpengaruh pada nilai jualnya. Selain itu, kondisi penyimpanan emas juga itu bisa mempengaruhi nilai jualnya. Jadi pas lo beli emas, lo juga harus komitmen untuk menjaga emas tersebut agar nilai jualnya tetap tinggi dan gak tergerus oleh kondisi emas yang gak baik. Jadi lo harus benar-benar ngejaga itu. Terus apakah benar harga emas selalu naik? Dulu, emas memang dikenal sebagai benda yang nilainya stabil dan cenderung naik terus. Tapi zaman udah berubah, pasar investasi juga berubah-ubah. Jadi gak bisa dipastikan bahwa harga emas akan selalu naik terus. Karena ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi harga emas, seperti kondisi ekonomi global, permintaan dan penawaran, dan juga ketidakpastian politik. Tapi bukan berarti investasi emas udah gak berguna lagi cuy. Emas masih bisa jadi salah satu pilihan investasi yang menarik. Meskipun harganya bisa naik dan turun, emas itu tetap dianggap sebagai aset yang aman dalam jangka panjang. Jadi, kalau lo punya kesabaran dan strategi yang baik, beli emas masih bisa jadi opsi yang menarik buat lo. Tapi ingat, gak ada investasi yang 100% tanpa risiko. Jadi, sebelum lo memutuskan buat investasi emas, penting banget buat ngertiin resiko dan melakukan riset yang cukup. Jangan asal ikut tren, lo tuh harus benar-benar pertimbangin keadaan finansial dan tujuan investasi lo sebelum lo masuk ke dunia emas ini. Jadi kesimpulannya, meskipun gak bisa dipastikan harga emas akan selalu naik, tapi investasi emas masih bisa jadi opsi yang menarik. Oke, mungkin itu aja video dari gua. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten seru selanjutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan lupa berinvestasi dengan bijak. Dan jangan lupa untuk tetap menjadi gelas kosong, karena gelas kosong membutuhkan isi.